Pada suatu hari, seorang pelajar yang bernama Ade mengeluh dengan kesehatannya. Dia tidak bersemangat untuk melakukan senaman sama seperti dengan mengubah amalan pemakanannya. Dia juga sering dibuli oleh teman sekelasnya yaitu Gunsanat beserta rekan-rekannya. Oke kelas, hari ini kita akan masuk dalam unit baru, gaya hidup sehat dan selamat menjamin keharmonian bersama. Oke, antara aktiviti dan amalan gaya hidup sehat dan selamat ialah makan makanan seimbang dan melakukan aktiviti senaman. Kita berulang mengamalkan gaya hidup ini untuk menjamin kesehatan badan kita. Sekarang, aku baca unit tersebut dan buat latihan yang terdapat dalam buku kerja. Aish, susah banget mau kasih lepas makan. Susah lagi mau bersenam kalau tidak semangat. Ada apa aku makan tuh? Betul. Kamu buat? Apa kamu buat? Ibu nampak apa kamu buat? Bagus, kamu minta sorry dengan adik kamu. Adik, jangan lapori keputusan itu, nanti Cigo akan memberitahu hal ini kepada guru disiplin. Setelah jam lonceng sekolah berbunyi pada masa subjek kelas yang terakhir, Ade segera bergegas pulang dengan harapan dapat menghindar bulian daripada Gunsanat dan rekan-rekannya. Ade berhasil keluar dari kelas. Ade berasa tenang karena tidak bertembung dengan geng Gunsanat. Tapi malangnya, nasib tidak menyebelahi Ade. Ade dengan penuh kepastian bahwa kendaraannya sudah berada di parking kereta. Namun dia menjadi gelisah apabila tidak melihat kendaraannya. Setengah jam pun berlalu, tetapi kendaraannya tidak sampai. Pada masa itu juga dia berjalan di kawasan sekolah, namun dia bertembung dengan geng Gunsanat. Belum, kenapa kau nak pergi sekolah kemarin? Sakit banget. Pulang kau nih, pulang kau. Panci, adik kan? Adik. Ada kan makanan yang macam tadi tuh? Itu saja tuh makanan sebab suruh ambil. Pulang kau selalu pulang kau bawa makan tugas gitu bego. Oh, betul. Banyak banget. Semua sudah siap kan? Ayolah kita balik. Marilah. Pas itu tugas ada dah. Macam jorang lah tuh. Dapat lah tuh. Yang makan menggali semua tuh keropok dan duit. Utang kita 50 ringgit dan 20 keropok.
Yuk, mana boleh begitu? Saya tidak suka fokus sama kamu, kenapa kamu yang utang? Oi, kau diam. Kalau kau tidak dengar cakap kami tumbuk kau bisu. Enak gua. Oke juga. Setibanya Ade di rumah, dia terus masuk ke dalam biliknya. Di dalam doanya, dia memohon agar Tuhan dapat membantunya dalam mengubah cara pemakanannya. Dia juga memohon agar dia bersemangat dalam melakukan senaman dan juga bersemangat dalam mengubah cara pemenannya. Selain itu, dia juga membuat permohonan agar Gunsanad, Bambam, dan Kulung mengubah sikap mereka menjadi lebih baik. Oi, mana si Kulung ah? Bilang dia sakit tuh. Ay, balik sakit tuh anak. Itulah bah. Kamu masih ingat gitu utang 50 ringgit sama si adik sama 50 keropok? Tahu. Ya ada tuh. Jaga dia enggak bayar tuh anak. Pada bawa internet yang kamu suruh bawa. Kalau aku Enggak, kamu sama berhenti kacau si adik. Kalau tidak saya dan anak lapor tempat Ciko. Kami tidak bisa. Itulah. Sudah lama kami belum dapat tindakan. Apa tuh? Puja. Gunsanad, Bambam, Kulung, kamu di dalam pejabat saya pada hari ini karena kamu telah membuat kesalahan yang berat. Saya akan memberi kamu bertiga surat amaran yang ketiga karena sebelum ini saya telah mendapat laporan yang sama mengenai kamu bertiga. Laporan pertama saya dapat daripada guru kelas kamu yang mengatakan kamu membuli adik dengan mencuri makanannya lalu mentertawakan dia. Laporan kedua saya dapat daripada Along, Jack, dan Anna. Mereka mengatakan kamu bertiga membulinya dengan membongkar dan mengancam adik untuk memberi kamu bertiga 50 pek keropok dan 50 ringgit setiap orang. Laporan yang ketiga berasal daripada Widah dan Ikeng pada hari ini.
Mereka mengatakan bahwa kamu bertiga mengancam Ade, mengabaikan perkataan ketua kelas kamu dan bertengkar dengan ketua kelas dan pengawas kamu. Baiklah, keputusan sudah pun keluar. Kamu bertiga beruntung karena tidak dibuang sekolah, karena pihak sekolah memberi peluang untuk kamu bertiga berubah. Namun begitu, kamu bertiga digantung sekolah selama 1 minggu dan selepas seminggu itu, kamu perlu menghadiri sesi kaunseling selama sebulan. Selepas mereka mendengar apa yang dikatakan oleh guru disiplin, mereka berasa gembira dan bersyukur karena mereka tidak dibuang sekolah. Mereka bersetuju dengan denda tersebut walaupun mereka harus digantung sekolah selama seminggu dan perlu menghadiri sesi kaunseling selama sebulan. Sampailah mereka di rumah mereka masing-masing, mereka memberitahu hal tersebut kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka berasa sangat sedih dan marah selepas melihat surat amaran tersebut. Setiap daripada mereka menerima hukuman. Kulung didenda membuat setiap pekerjaan yang ada di rumahnya dan telepon pintarnya disita selama 3 bulan. Bambam pula dimarahi selama sehari suntuk dan tidak dibenarkan bermain dengan Kulung dan Gunsanad setiap petang. Akhir sekali Gunsanad pula dirotan dan dimarahi oleh kedua ibu bapanya. Sejak hari itu, mereka sadar akan perbuatan mereka dan berusaha untuk mengubah sikap mereka. Selepas seminggu, Gunsanad dan rekan-rekannya kelihatan malu ketika masuk ke sekolah semula karena mereka tahu perbuatan mereka sudah diketahui oleh kebanyakan murid sekolah. Sejak hari itu, geng Gunsanad dan Ade menjadi kawan baik. Ade juga bersemangat dalam melakukan senaman setelah diajak oleh Gunsanad dan Bambam. Cara pemakanan Ade juga berubah selepas Kulung memberi tips untuk berdiet dan mengubah jenis-jenis makanan yang perlu diambil oleh Ade. Selama Ade mengamalkan cara-cara ini, kesehatan Ade semakin meningkat dan dia juga tidak berasa murung atau patah semangat. Pada pandangan Ade, dia berasa Tuhan telah menjawab doanya dengan membuat geng-geng Gunsanad berubah dan mereka menjadi sahabat. Melalui ini, Ade akan dapat mengumpulkan semangat dan mengubah cara pemakanannya dengan ajakan dan tips yang berasal daripada mereka bertiga.